Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran prakarya. Pertemuan kali ini kita pertemuan perdana setelah ujian PTS kemarin. Ya, sekarang kita memasuki materi baru. Untuk materi baru ini silakan dibuka buku paketnya. Halaman 48 tentang rekayasa. Silakan dibuka dulu halaman 48-49. Di sini ada bab 2 rekayasa, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sebelum membahas materi, jangan lupa komentarnya ya, diisi komentar seperti biasa sebagai absen. Tulis nama dan kelas kalian di komentar di bawah ini untuk kalian membuktikan sudah mengikuti pelajaran prakarya. Nanti di akhir kegiatan, link tugas ada di bagian deskripsi di bawah ini. Ya, kembali lagi ke materi, silakan dibuka halaman 48. Kita mempelajari rekayasa, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Sampai besok ujian penilaian akhir semester, besok bulan Desember akhir, kita akan belajar tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Jangan berpikiran ya ini nanti sangat rumit, tidak, ini hanya simpel-simpel saja. Di sekitar rumah kita ada banyak, kita belajarnya bareng-bareng, pelan-pelan, insya Allah nanti akan menghasilkan yang suatu benda yang berguna atau bisa menjadi ilmu kalian di rumah. Besok prakteknya itu mudah. Halaman 48, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kita akan belajar wawasan kelistrikan. Terus yang kedua tentang instalasi listrik rumah tangga. Dalam wawasan kelistrikan ini nanti ada pengertiannya, jenis dan manfaatnya. Lalu yang instalasi listrik rumah tangga itu ada komponen kelistrikan dan pembuatan produk. Nah, pembuatan produk itu besok ya di akhir pertemuan. Wawasan kelistrikan. Listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Saya kira di rumah kalian semuanya sudah mempunyai listrik ya, pasti bisa untuk kehidupan sehari-hari. Terus pengertiannya, buka halaman 50. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Nah, jadi kalau benda itu nanti ada muatan muncul ya, bisa berupa tegangan listrik, itu namanya kelistrikan. Tapi kalau muatannya itu bukan listrik, seperti air itu bukan kelistrikan tapi ke perairan ya. Kita lebih fokus ke kelistrikan. Lalu ada jenis muatan listrik itu ada dua macam. Ada dua jenis muatan listrik. Yang pertama muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Perbedaannya ini di elektronnya ya. Kalau itu kelebihan elektron itu negatif. Jika itu kekurangan elektron maka menjadi positif. Secara alami muatan listrik positif selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial yang rendah. Sama seperti air, tapi ini perbedaannya listrik. Kalau semuanya kita mencolokkan suatu tegangan listrik ya, biar nyala, nyalakan lampu, jadi kita mau nyalakan saklarnya, pasti dia alirannya kan bergerak untuk masuk ke lampu. Itu bisa dicontohkan kalau listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke yang rendah. Aliran listrik ini disebut sebagai arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektronnya berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Ya, materi kita pada hari ini yang satu itu pengertian, kita tambah sedikit, terus nanti tugasnya biar tidak terlalu banyak ya, kita pelan-pelan saja. Yang kedua itu ada jenis dan manfaatnya. Arus listrik adalah mengalirkan elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron
pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Nah, untuk arus listrik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada listrik arus searah atau DC. Direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Yang kedua, arus listrik bolak-balik atau AC. Alternating current adalah arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Nah, ini perbedaannya apa? Gambarnya seperti ini. Kalau arus listrik DC itu selain yang PLN atau bukan listrik PLN itu seperti dari bisa genset atau diesel itu masuknya di arus listrik searah atau DC. Kalau bolak-balik atau arus AC itu masuknya di listrik PLN yang biasa kita gunakan untuk lihat nonton TV, charge HP, atau untuk menyalakan kulkas, yaitu menggunakan arus listrik bolak-balik atau AC. Tugasnya untuk pertemuan kali ini cukup mudah, saya ambilkan dari buku saja. Silakan dibuka halaman 49. 49 ini ada tulisan bab 2 ya, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, di sini ada suatu gambar 2.1, pembangkit listrik dan instalasi listrik rumah tangga. Tugas kalian adalah mengamati. Amatilah gambar 2.1. Berilah pendapat kedua gambar tersebut. Jadi kalian tinggal memberi sebuah pendapat. Pendapatnya apa? Nanti seperti biasa, silakan nanti membuka linknya. Saya akan sediakan link tugas berupa Google Form seperti biasa. Kalian tuliskan di buku tulis, terus nanti kalian foto. Linknya ada di deskripsi. Ya, saya kira cukup jelas. Ini gambar apa? Silakan dilihat-lihat sendiri ya. Yang sudah pasti itu bagian kanan itu ada sumber listrik rumah tangga, terus yang sebelah kiri atau gambar A itu pembangkit listrik. Silakan kalian beri pendapat. Di sini nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Kita hanya memberi pendapat kedua gambar tersebut. Setelah kalian nanti mempunyai pendapat atau kalian bisa mencari di online, nah silakan nanti tuliskan di buku tulis kalian, di foto langsung dikirimkan melalui link di deskripsi di bawah. Pak Mukti kira pertemuan pada pagi hari ini Pak Mukti cukup. Pak Mukti akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.